Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat-sahabat kanalku yang belum subscribe, monggo subscribe. membantu saudara untuk ya memperoleh jaringan yang lebih luas, dan ini bisa menjadi sedekah loh ya. Dan dengan banyaknya subscriber tentu ada dorongan untuk saya untuk memperbaiki kualitas dan penampilan, dan akan selalu memberikan sesuatu yang mungkin bisa memberi manfaat bagi semuanya. Alhamdulillah. Acara ini saya beri nama berbeda dengan biasanya yang spesifik ya. Saya beri nama Buletin Malam, karena nanti mungkin temanya meloncat-loncat dari satu hal. Yang penting kalau biasanya saya mengundang tamu, nah pada saat tidak ada tamu ya untuk kontinuitas itu saya harus mengisinya dengan acara apa dan apa yang yang kira-kira bisa memberikan manfaat begitu. Ya, waalaikumsalam. Ini ada tamu teriak-teriak. Jadi mungkin nanti bisa juga ikut ini tamu saya yang langsung di studio ini bisa ikut memberi menjadi ini teman ngobrol ini. Nah ini namanya Gilik Pradana. Yang mungkin bisa ikut ngobrol di sini menemani saya dalam percakapan malam hari ini. Oh ada seminar, ya sudah, nggak apa-apa. Saya tak ngobrol sendiri dengan. Nah ini ada tamu sudah. Karena ini buletin, maka isinya macam-macam. Yang pertama berita singkat apa yang terjadi di Kampung Baja. Seperti Anda lihat di belakang itu, ini baru selesai sebuah rumah pohon, tree house ya. Tree house ini adalah tree house yang keempat sudah saya dirikan di sini, karena yang terdahulu itu lapuk ya, dan saya tidak punya pilihan lain kecuali mengganti dengan yang baru. Dan memang karena di sini itu ada banyak pohon jati, dulunya ada 8, kemudian untuk perkembangan itu saya harus mengorbankan beberapa, karena kalau terlambat maka akan susah menebang pohon itu, karena akan menimpa bangunan-bangunan yang ada di situ. Jadi mengantisipasi itu maka satu persatu itu saya tebang. Ya eman banget sih, cuman ya manfaatnya juga ada. Misalnya dengan kayu-kayu yang saya korbankan itu bisa membuat pintu, jendela dan sebagainya. Walaupun ada yang agak terlambat lalu menjadi keropos, tapi bukan keropos ya, ini kan jati, bentuknya itu kayak antik begitu. Nah ini bisa saya manfaatkan untuk yang lain. Nah misalnya bangku, kemudian ya apa saja lah yang ini kan. Dan yang terdahulu itu ada yang dari bambu. Kalau bambu usianya tidak bertahan lama, paling 3 tahun itu sudah harus diganti. Ada yang perpaduan bambu, kayu, dan beton, ya itu agak lama. Kemudian ada yang pertama kali itu saya bangun tingginya 5 meter itu. 5 meter, lalu pada suatu saat itu kena puting beliung, dan karena atapnya itu genteng, jadi dia lalu menimbulkan suara yang mengejutkan, buak gitu ya. Sudah
Itu sekitar tahun 2009 ya. Nah, yang baru ini alhamdulillah sekarang bisa menjadi tempat anak-anak bersantai di sana sambil membaca. Dan Anda tahu, ini cara juga untuk mengalihkan perhatian dari keterikatan pada HP. Karena pada momen-momen dia merasakan jenuh, dia lari ke sana. Atau sebaliknya, jadi dia main di sana dulu, nanti kalau sudah itu bisa main Scrabble, bisa baca juga, lalu baru jadi ada menu menu tambahan itu. Kemudian ya ini di sana ada itu. Kemudian beberapa hari yang lalu saya membantu komunitas yang ingin membuat kegiatan. Saya bantu dengan sudut baca. Jadi namanya komunitas Ayo Humanite. Itu tempatnya di Puger. Nah, mereka bersemangat sekali memberi kegiatan pada adik-adik yang ada di sana. Nah, karena sudah menjadi tradisi kamu baca untuk membantu dengan sudut baca itu, maka Kalimantan hadir, alhamdulillah. Indah Ermawati, ini alumni dari Prodi PAUD Universitas Muhammadiyah Jember yang terdampar di Kalimantan. Jadi fasilitas yang saya siapkan untuk mereka, 1 lembar karpet ukuran 3 meter, kemudian 1 rak buku yang lipatan ya, cukup untuk menampung 25 buku, lalu buku 20 eksemplar. Nah, ini menjadi stimulus lah, rangsangan, karena sesudah itu kami tidak harus memperhatikan yang lain ya. Jadi teman-teman dengan modal itu bisa mengembangkan sendiri dengan caranya ya. Jakarta Kong. Ini dari Mas Bakar Japet, alhamdulillah ini kita mulai ini ya. Mas Bakar Japet ini ya saya akrab, komen-komen dan anunya di FB saya. Dan alhamdulillah di Jember sudah kurang lebih 14. Cuman kesalahan saya adalah tidak mengadministrasi dengan tertib ya, sehingga kontinuitasnya tidak bisa terpantau. Nah, ke depan saya akan membuat sebuah program namanya arisan literasi, arisan buku ya. Gimana itu caranya? Nah, ini sosialisasi juga ya. Nanti teman-teman yang berada di Jember bisa ikutan. Jadi sebulan sekali kita akan berkumpul. Namanya arisan, juga ada uangnya kan. Nah, itu uangnya sebesar 50.000 per pertemuan itu. Yang 10.000 itu untuk konsumsi dan akomodasi, 40.000 nanti dikembalikan pada yang dapat giliran. Yang menarik dalam acara arisan ini apa? Nanti di dalam setiap arisan itu akan ada giveaway. Giveaway-nya nggak main-main ya. Apa itu? 1 rak buku, maksudnya raknya itu 1. Kemudian bukunya sekitar ya sama dengan yang biasa saya bagikan itu sekitar 25 lah. Lalu karpet 1 3 meter. Itu giveaway-nya. Tapi untuk orang 1 saja. Nah, jadi kalau ini menjadi sebuah tradisi, rutinitas, maka nanti setiap bulan kita berkumpul. Lalu alhamdulillah. Maka ada komunikasi antara
kelompok-kelompok yang sudah memiliki sudut baca itu, dan siapa tahu pada kesempatan itu ada giveaway lain yang kita peroleh dari donatur. Nah, kan saya sering terima donasi buku dari teman-teman yang baik hatinya itu. Ya, jadi nanti kita bisa bagikan. Nah, atau ada buku-buku yang memang di sini berlebih. Nah, jadi kehadiran di sini ya itu tidak sekedar arisan, tapi juga ada informasi, ada diskusi, ada apa namanya giveaway itu ya. Itu. Jadi apa? Ini insya Allah segera kita akan luncurkan. Ini bulan Agustus ya, September lah. Saya kalau punya rencana itu nggak usah terlalu lama, ya langsung bisa dieksekusi begitu. Ya, teman-teman yang berminat untuk datang itu, ya sementara ini dari Jember saja dulu kita coba, kota Jember. Ya dan sekitarnya, mungkin Kalisat, Puger ya boleh saja, Wong. Hanya 1 bulan sekali, jadi kan nggak apa-apa naik sepeda motor ke sini. Tapi ya karena masih situasi seperti ini, patuhi anjuran untuk prokes itu ya, supaya kita tidak dapat risiko yang lebih buruk dari ini. Demikian. Jadi bagian pertama dari buletin malam ini berupa berita seputar kegiatan di Kampung Baca. Ini tidak berarti kita tidak bisa berinteraksi loh ya. Nanti kalau ada teman-teman yang ingin berkomentar ya, silahkan apa namanya. Wah, ini saya nge-share-nya linknya di mana ini kalau nggak di, wah ya karena linknya saya share lewat Facebook, lewat WA, jadi yang teman yang di Facebook mungkin nggak bisa ya, tapi mungkin bisa juga ini nanti kalau ada yang mau nimbrung tampil di sini. Tapi insya Allah nanti pada meeting yang berikutnya, buletin yang akan datang, akan saya cari ya gimana caranya supaya spontan bisa bisa tampil di sini. Mungkin menampilkan di layar begini ya. Oh ya, tunggu sebentar ya. Ini kok kurang akal. Mungkin bisa ya, coba saya invite-nya itu saya masukkan di banner gini, mungkin bisa ya. Nggak apa-apa. Banner, nah ini dia. Create banner, coba. Nah, ini linknya. Nah. Lalu score show. Nah, itu dia. Jadi teman-teman yang ingin nimbrung ya, silahkan masuk lewat link itu. Nah, biar rame. Oke. Mungkin Mas Bakar Japet, tapi ininya kok terus komennya hilang ya? Komen di mana kok? Oh, komennya saya buka. Nah, oke. Ya. Yang dari Kalimantan mau tampil, silakan. Itu ada ininya. Banner yang isinya itu link. Di copy ya, langsung masuk ke ya, di copy saja, ditempel di browser ya. Kalau Anda pakai HP, buka Chrome, tempel di browsernya lalu diklik, gitu aja sudah. Nanti insya Allah tampil di sini. Baik, sambil menunggu hasilnya, saya akan membuka halaman baru untuk, saya suka pada buku-buku yang cantik ya, tampilannya cantik. Ya, itu ada buku-buku yang sekarang ini tampilannya cantik, misalnya bukunya Terelie. Nah, itu suka sekali saya, karena harganya mahal juga.
Ya alhamdulillah saya nggak beli, jadi ya nggak kerasa ya. Itu hardcover isinya quotes dan puisi juga. Itu harganya kalau nggak salah sekitar 75 sampai 100 lah. Nah kemudian ini saya nemu buku, wah ini, apa ini judulnya itu, Traveling is Possible. Ini keren banget nih ya. Isinya tips-tips dan quotes yang berkaitan dengan traveling. Bagus nih ya. Makanya saya sendirikan, saya campur dengan yang lain, saya taruh di kamar supaya kalau lagi online begini langsung bisa saya ambil, saya anukan ya. Kemudian ada juga ini buku apa ya? Bukunya Rendra, puisi-puisi cinta. Saya dulu mempunyai CD-nya. Cuman karena apa sudah waktu itu nggak kopen ya, CD-nya hilang. Lalu apalagi sekarang PC saya dan itu nggak ada CD drivernya, jadi ya sudah hilang. Dan saya mau browsing lagi ke YouTube itu juga hanya beberapa saja yang saya temukan. Dan ini buku ini, yuk bikin komik. Ini ditulis dan dirancang oleh Dwi Kundoro Broto Atmojo. Itu pelukis kartun di Kompas yang membuat tokoh Pailul itu. Pailul dan sebagainya itu ya. Dia kartunis yang hebat lah. Nah kebetulan ini kakak dari teman saya satu angkatan. Dulu kakak dari saya itu angkatan, dulu saya sempat naksir juga itu. Ya, tapi enggak sampai berlanjut ya. Ini saya tahu apa bagian koleksi tentang perkomikan. Ada beberapa buku tentang komik dan yang baru itu tentang manga, komik manga. Dan gaya dari Mas Bikun ini memang spesifik, khas gitu ya kayaknya. Ya. Dan lalu ini traveling. Nah, kalau puisi saya punya banyak koleksi khusus puisi itu karena ya saya suka puisi sih. Puisi dan cerpen. Kalau novel biasanya saya lewati karena saya nggak betah baca yang panjang-panjang begitu. Ada beberapa yang sampai tuntas. Ya. Baik, saya bagian kedua ini bagian review dari koleksi baru. Bagian ketiga baca puisi. Ya, ini menu wajib, menu wajib ya. Judulnya adalah Gelombang Mata Langit. Yunarso Redwan Sony Farid Maulana. Ini kalau yang nomor 2 ini sangat akrab namanya ya. Saya akan bacakan 2 puisi saja. Judulnya, nah ini puisinya siapa ini ya? Yuniarso Ridwan. Saya bacakan. Kuhamparkan huruf-huruf menjadi sajadah. Kalau Bimbo yang dinyanyikan itu sajadah panjang itu puisinya Taufik Ismail. Agus, sengaja kuhamparkan huruf-huruf ini menjadi sajadah pada malam gelap gulita. Saat ini aku coba pahami sebuah dunia dengan nyanyian granat dan lolongan sunyi. Saat ribuan bangkai ideologi terkapar di angkasa, kita sedot
dalam dendam yang bergentayangan seperti sebuah kepercayaan. Membuat kita menjadi warga masyarakat baru dengan gairah, arak, dan permusuhan. Dengan bunga ketakutan kita panjatkan doa sambil menanti yang lain kelaparan. Hari ini tak ada beras atau ikan asin. Bila mau, kunyahlah baut, kabel, dan ban bekas. Bukankah solar dan aspal masih tersisa di kuali? Dingin ini adalah lengkingan daun-daun gugur, dan kita sujud di pojok dapur mengharap suara-suara yang tak pernah singgah. Oke. Ya. Saya carikan yang Sony Farid Maulana. Nah, ini dia. Langgam angin. Fur Elis menghamili kenanganku padamu, segelas minuman ringan lenyap dalam tenggorokan. Malam menggulungku dalam temaram lampu jalanan. Dalam gerimis tipis aku bertanya, inikah warna hidupku? Jarum-jarum sepi yang tajam dan runcing meninggalkan pisah hitam dalam alir darahku. Dengan tetek segar buah jeruk, aku lupakan wajahmu. Oh tidak, kenangan makin bunting melahirkan jiwaku pada sebuah dunia yang asing. Dan kini di bawah bayang-bayang papan lampu elektronika aku berjalan mencari matahariku tenggelam entah di belahan langit yang mana. Fur Elis itu sebuah judul aransemen komposisi oleh Beethoven yang agak populer juga sih. Musiknya itu ya. Prosa angin malam. Ada malam-malam panjang dalam hidupku, aku tempuh sendirian, angin bersiutan di antara lorong-lorong bangunan tua. Cahaya bulan menggaris bawahi langkahku bagi seekor kucing liar. Aku susuri malam-malam panjang dalam hidupku, malam kebimbangan dan kerinduanku padamu. Gerimis tiang listrik dipukul orang, suara serang percintaan dalam gelap adalah musik yang tak pernah kulupa. Saat aku susun malam-malam panjang, malam bimbang dan rindu padamu, nikah kesepian itu, angin mendesir. Oke, 2 buah puisi saya bacakan dan ini Rendra, dan bolehlah saya bacakan satu saja dari Rendra karena mungkin banyak orang yang rindu pada Rendra ya. Wah, panjang banget nih. Wah, ini wah panjang sekali yang Haima ini. Coba saya cari yang pendek saja. Nah, ini dia. Oke. Bunga gugur. Bunga gugur di atas nyawa yang gugur. Gugurlah semua yang bersamanya. Kekasihku, bunga gugur di atas tempatmu terkubur. Gugurlah segala hal ehwal di antara kita. Baiklah, kita ikhlaskan saja. Tiada janjikan jumpa di surga, karena di surga tiada kita kan perlu asmara. Asmara cuma lahir di bumi, di mana segala berujung di tanah mati. Ia mengikuti hidup manusia. Dan kalau hidup sendiri telah gugur,
gugur pula ia bersama-sama. Ada tertinggal sedikit kenangan, tapi semata tiada lebih dari penipuan atau semacam pencegah bunuh diri. Mungkin ini ada pula kesedihan. Itu baginya semacam harga atau kehormatan yang sebentar akan pula berantakan. Kekasihku, gugur ya gugur, semua gugur. Hidup asmara embun di bunga, yang kita ambil cuma yang berguna. Sip. Buletin malam ini berakhir dengan puisi Rendra, dan semoga menghibur Anda mengisi malam yang sudah jam 9 kurang 16 menit. Ya, mungkin bisa menginspirasi Anda untuk apa saja melakukan yang baik dan memberi manfaat. Dan kalau ada saran dan kritikan, silakan kirim lewat komen atau di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang hadir. Indah, Mas Bakar Jabat. Ya. Sampai ketemu besok malam.